kendaraan-kendaraan elektrik di Indonesia itu bisa semakin meningkat juga dengan perkembangan dari renewable energy itu sendiri. Dan juga mereka setelah menambah dari teknologi, mereka juga fokus ke budayanya di bagian seni, yang mana dia mempengaruhi orang untuk suka sama K-pop dan budaya-budaya Korea lainnya. Share values for a better world, Budi Mansyah Podcast. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini saya bersyukur nih bisa berjumpa dengan salah seorang pemuda kita yang sedang menimba ilmu di negeri ginseng. Ya, di sana siapa dia? Himawan Nur Cahyanto. Ya, selamat datang Himawan. Ya. Iya, Pak. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Pak. Ya, terima kasih sudah diundang kemari. Aduh, alhamdulillah. Jadi kita merasa bangga nih ya di dalam negeri ada anak-anak kita, anak muda kita menimba ilmu di luar negeri, terutama ini bidang ini yang digeluti oleh Himawan itu luar biasa. Apakah kita boleh bincang-bincang, coba Himawan sekarang itu pasti kan tumbuh dari keluarga, dari lingkungan sekolah ya, di masyarakat awal di sana. Barangkali masa kecil Himawan itu gimana ceritanya ini? Baik. Oke, kalau misalkan dari masa kecil saya, Pak, jadi saya itu SD TK sih TK dekat rumah saya ya, terus SD-nya itu di Ciawi, SD Islam gitu. Nah, terus saya lanjut ke SMP, kebetulan saya di SMP Negeri 2 Bogor, ini bareng teman saya, bareng Adi ini. Nah, terus habis itu saya lanjut di SMA, masuk SMA Negeri 1 Bogor, dan lanjut perjalanan S1 saya di Teknik Elektro Universitas Indonesia. Dan saat ini saya sedang menempuh studi juga di luar negeri, tepatnya di Korea Selatan, dengan mengambil jurusan electrical engineering juga. Spesifiknya saya fokus di artificial intelligence di bidang renewable energy dan internet of energy, seperti itu. Jadi di Kukmin ya, Kukmin University itu di Seoul atau di mana ini? Iya benar Pak, jadi Kukmin University itu di Seoul tepatnya. Seoul ya, di Seoul. Jadi rupanya sekarang masih dingin ya di Korea ya? Iya nih, masih dingin Pak. Jadi baru masuk spring, masih 0 derajat di sini. 0 derajat. Iya. Jadi di Korea itu begitu masuk musim spring pun masih 0 derajat ya? Masih Pak, iya. Seperti biasa seperti itu setiap tahun, atau memang sekarang cuaca sedang dingin atau bagaimana? Sekarang kebetulan cuacanya sedang dingin Pak. Jadi di winter kali ini, di winter tahun ini itu Korea itu winter terdingin setelah 30 tahun lamanya ya. Sampai lebih dari minus 20 Pak di tahun ini. Sebelumnya cuma belasan aja gitu. Iya, di Seoul tuh sampai minus 20 ya? Iya, kemarin saya sampai minus 20. Puncak winternya. Iya, benar sekali. Winter di Korea itu apa? Desember atau Januari? Januari Pak, tepatnya kemarin sih. Awal Januari. Awal Januari sudah mulai puncak-puncaknya winter di sana. Iya, benar sekali Pak. Bagaimana sebetulnya para mahasiswa kita ya bertahan di musim yang dingin begitu? Biasanya aktivitas kuliah di Korea apakah sudah normal? Ada kegiatan luring atau masih daring umumnya? Sejauh ini kegiatan belajar mengajar saya di sini masih online, Pak. Jadi semua mata kuliah yang saya ambil dari awal saya menempuh studi di sini dari semester 1 hingga semester 3 saya sekarang ini masih online. Kayak gitu. Online. Ya, nah sama juga ya di Indonesia. Ya, kita masih tetap online walaupun sebetulnya memang kegiatan ini seolah-olah dipaksa oleh COVID-19. Iya. Blessing in disguise-nya itu dipaksa ya oleh COVID-19. Kampus sudah menyiapkan sistem pembelajaran online begitu, termasuk di kampus Bapak juga di sini. Kita masih online ya. Dan para mahasiswa termasuk Himawan sudah sampai semester 3 masih online. Itu untuk program master di Kukmin University itu bagaimana sistem perkuliahannya? Apakah ada
coursework dan project gitu atau gimana? Iya, jadi kalau misalkan di Korea ini, karena saya ngambil master ya, jadi kalau misalkan master master di sini itu dia bukan coursework aja, tapi based on project juga. Jadi Project. kita riset-riset kita based on project, terus habis itu uh, jadi industri sama university sama government itu relasinya kuat di sini Pak. Jadi Ya, ya. kita nge-apply government project gitu, bareng company-company swasta. Nah terus dan itu bikin inovasi-inovasi baru. Nah alhamdulillah saya terlibat di sana seperti itu. Sebetulnya Himawan itu ambil master yang vokasi atau yang akademik ini atau vokasi kali ya? Yang jadi saya ngambil master sambil kerja juga Pak. Jadi jatuhnya riset sih. Jadi researcher sekaligus ambil kuliah seperti itu. Ya, ya. Ya, jadi Korea kan termasuk para mahasiswa asing itu juga punya kesempatan bekerja di sana ya, di langsung praktek di industri, di macam-macam. Persoalannya di era COVID sekarang, apakah memang kerja juga sudah luring atau proyek-proyeknya dikerjakan di tempat tinggal gitu? Sejauh ini untuk proyek-proyek masih tetap jalan Pak. Tapi dari segi meeting-meeting kita tetap menjalankannya secara online. Seperti itu. Gitu ya. Apa yang dilakukan dalam semester 3 itu, apakah para mahasiswa master di sana sudah mulai mengerjakan proyek untuk akhir atau memang sejak awal gitu sudah dirintis ya berbarengan dengan praktek-praktek kerja di industri atau gimana di sana sistemnya? Iya, jadi karena di sini masternya itu project based, Pak. Jadi dari awal saya semester 1, saya udah dianjurkan untuk mengerjakan project dari company yang bekerja sama dengan lab saya, seperti itu. Nah, di sisi lain juga saya masih menjalankan kegiatan belajar, ngambil mata kuliah, seperti itu. Kalau di sini masternya sebanyak 24 SKS, Pak. 24. Ya, jadi ya 24 SKS. Nah, terus ya sejauh ini jadi kita masih jalanin project itu dari semester 1 sampai akhir, dan paling untuk mulai fokus ngerjain tesisnya ini di semester ini Pak. Oh, seperti itu. Iya. Nah, ya. Jadi fokus yang diambil Himawan itu kan fokus in artificial intelligence, IoE, and renewable energy gitu ya, termasuk data science engineer for related project. Itu konkretnya seperti apa tuh nanti kalau dibawa ke Indonesia? Seperti apa? Ya, kalau konkretnya kan sekarang industri di Indonesia udah memasuki industri 4.0 ya Pak ya. Jadi peran IoT dan AI di sana cukup tinggi juga ya. Jadi terutama sekarang yang seperti kita tahu data itu segalanya Pak. Jadi ke depan data itu udah menjadi suatu kebutuhan utama yang dimana banyak banget nih programming yang dibutuhkan sama Indonesia seperti itu. Iya, betul. Ya itu memang bidang yang digeluti Himawan itu sekarang luar biasa ya, sangat relevan sekali dengan kebijakan kita. Nah ini ngomong-ngomong untuk adik-adik kelas barangkali itu pada saat ilmu yang dipelajari di sarjana ya, sarjana teknik di UI, itu bagaimana tuh connect-nya dengan master di Kookmin University? Apakah memang ada semacam kesenjangan atau sudah tune in sudah demikian smooth gitu misalnya? Iya, jadi kan kalau saya sendiri di Teknik Elektro UI itu ngambil peminatannya tenaga listrik Pak ya, arus kuat. Ya. Nah, jadi dari sana dulu saya sempat ikut berbagai internship baik di pembangkit, distribusi dan ataupun transmisi gitu ya. Nah, terus buat lanjut S2 ke Korea ini saya tertarik untuk lanjut ke bidang renewable energy-nya, Pak. Jadi sama-sama arus kuat nih. Nah, tapi di sini saya juga lebih fokusnya ke bidang AI-nya. Jadi karena ke depan teknologi itu sangat berkembang ya, dan juga renewable energy ke depan itu cukup dipertimbangkan juga di Indonesia gitu ya.
Jadi saya ngambil peluang ini karena juga relate dengan jurusan saya sebelumnya. Iya, ya relate ya, ya memang ya. Ya walaupun sama-sama waktu di UI juga mengambil arus kuat ya, tetapi tambah fokus ya yang IA sama IOA ya, yang sangat penting sekali. Jadi memang sebetulnya karir akademik yang digeluti Himawan tuh itu ya sangat relevan ya, tidak apa namanya disjointed dengan di bachelor di UI ya. Iya. Itu Kukmin itu kan di beberapa universitas gitu. Bapak pernah ke Yonsei University di Seoul, di Wonju gitu. Itu kan private university. Kukmin itu apakah universitas negeri atau private? Kukmin itu private university juga, Pak, sama. Kayak Yonsei seperti itu. Ya. Terus persoalan scholarship ya beasiswa di macam apa waktu Himawan bisa meng-apply di sana sehingga bisa kuliah? Iya, jadi kebetulan waktu itu saya coba cari-cari di kampusnya dan ada sebuah beasiswa yang namanya Excellent Researcher Scholarship Program. Nah, di sana saya baca detail bahwasannya tuition, jadi total beasiswanya itu tuition fee-nya full, Pak, dibayarin. Dan juga jatuhnya sambil kerja, jadi tetap dapat gaji bulanan seperti itu, yang mana saya bisa membiayai hidup saya sendiri gitu di sini ceritanya. Iya betul. Jadi sangat challenging sekali sekarang memang anak-anak muda kita bisa kuliah di Korea itu ya. Terus apakah sistem perkuliahan di sana itu kan luar biasa. Di kita barangkali hanya di beberapa kampus dan program studi saja ya, bahwa master itu juga basisnya project gitu, bisa kerja, bisa gitu ya. Nah itu kehidupan kampus di Kukmin tuh, walaupun Himawan sekarang masih online, barangkali kan sering ke kampus, kemudian apa namanya cerita-cerita bagaimana sebetulnya academic climate di kampus-kampus Korea, khususnya di Kukmin gitu, yang barangkali bisa di-share untuk teman-teman di tanah air. Ya, jadi menurut saya tantangannya untuk ngambil S2 di Korea itu gimana caranya kita membagi waktunya ya. Dalam hal project dan akademis. Jadi nanti di lab itu kalau beasiswa yang saya ambil, jadi keharusannya itu ada 3. Pertama ngerjain project, kedua bikin paper, dan bikin paten kayak gitu. Dan juga ditambah sama akademisnya buat datang-datang kelas dan ngerjain itu. Emang workload-nya cukup banyak, jadi teman-teman nanti harus bisa membagi waktunya dengan baik sehingga bisa ngerjain semuanya dengan baik juga, seperti itu sih. Kalau di sini tantangannya, Pak. Tantangannya begitu. Jadi memang kuliah itu sebetulnya mata kuliah hanya 24 kredit, tetapi ada kerja di lab, ya, ada project begitu ya. Iya, benar sekali. Luar biasa. Jadi memang sangat sangat produktif. Terus kehidupan akademik di sana di Kukmin itu termasuk private university yang besar juga ya, Kukmin di Seoul ya. Iya, cukup lumayan besar, Pak. Benar. Nah, sekarang kita coba beralih ke kehidupan Korea. Apakah Himawan sudah mengenal Gangnam Style gitu? Kalau main-main ke Gangnam sih udah sering, Pak. Jadi luar biasa. Jadi Gangnam Style itu bisa menembus jantung Hollywood. Iya, benar itu. Luar biasa. Jadi itu Gangnam Style itu memang yaitu ya di jalan Gangnam itu ya. Di jalan Gangnam itu. Bapak 5 tahun yang lalu pergi ke Gangnam Style ya, K-pop masih belum ini ya, sudah ada sih, sudah muncul, tapi belum se-booming sekarang gitu, Pak ya. Benar banget. Bapak bolak-balik di Gangnam itu, bahkan waktu itu pernah ambil hotel itu ya, yang awal-awal ke Korea itu di dekat Gangnam itu ya. Tapi ya memang masih biasa saja, tempat shopping ya, kita bisa minum. Terus kan ada yang di basement kan toko-tokonya ya gitu. Iya. Itu sebetulnya Gangnam itu apakah memang mereka perform
Ya, anak-anak muda di sana K-pop itu apakah perform di sana weekly atau apa? Sebetulnya kok sampai diberi nama Gangnam gitu, Gangnam Style. Jadi sebenarnya Gangnam itu sebuah tempat distrik perbelanjaan gitu sih Pak, pusat Ya, perbelanjaan, di mana di sana banyak orang-orang yang ini kayak fashionable gitu. fashionable, Orang-orangnya betul, betul, ya betul. ini bergaya banget lah orang-orangnya di sana. Jadi makanya Oh, ya, ya, ya. disebutnya Gangnam Style gitu, karena orang-orangnya modis banget yang di sana, Modis, sekalian betul. shopping dan sebagainya. Dan banyak tempat-tempat hiburan juga di sana, seperti itu, Ya, Pak. ya, ya, betul, betul. Jadi luar biasa. Jadi Gangnam Style. Ini Korea itu ya di samping teknologinya yang luar biasa ya, mungkin 10 tahunan terakhir begitu, juga aspek yang kedua dari budaya mereka itu seni. Seni, Bapak benar. ingat ada satu teori ya, teori yang disebut teori radiasi budaya dari Arnold Toynbee, mengatakan gini katanya, jadi memang peradaban suatu bangsa itu, ya budaya bangsa itu berlapis-lapis katanya. Lapis yang terluar itu teknologi, gitu. Baru masuk ke Iya, dalam itu lapisan seni, terus ke seni. dalam lagi lapisan etika, dan terdalam itu di jantung peradaban itu spiritualitas, agama, gitu katanya. Iya, Terus kata Arnold Toynbee, itu yang namanya bangsa yang bisa meradiasi kebudayaan bangsa lain itu katanya kalau lapisan luar itu teknologi kuat gitu. Jadi gitu. Kayak itu betul tuh Korea itu karena iya, teknologi dia kan bisa meradiasi, bisa berpengaruh ke itu. Terus katanya pengaruh itu merembes ke dalam setelah teknologi iya. ke seni itu kan. Betul tuh. Jadi Benar, Pak. lewat Iya. teknologinya maju itu Korea juga bisa mempengaruhi dunia dengan seni gitu ya. Iya, karena Korea tuh teknologinya maju, salah satunya yang paling berkembang sekarang kayak teknologi-teknologi digitalnya ya, kayak Ya, HP-HP itu banyak banget ya dari Korea. ya. Dan juga beberapa alat-alat elektronik lainnya tuh banyak diproduksi dari Korea dan udah diekspor ke luar negeri semua. Dan juga mereka setelah menambah dari teknologi, mereka juga fokus ke budayanya di bagian seni, yang Ya, mana dia mempengaruhi orang untuk suka sama K-pop dan budaya-budaya Korea lainnya seperti itu. Jadi ya, benar banget sih Pak prinsipnya itu. ya. Ya itu. Jadi kata Arnold Toynbee itu setelah seni itu yang dirembesi oleh budaya bangsa yang kuat itu ke aspek etika. Aspek etika bisa jadi Gangnam itu ya dari Hmm. seni kan bisa ke etika ya. Etika hanya syukur itu kalau Korea itu kan dengan seninya itu, dengan fashionable-nya itu kan etika itu sebetulnya ya berpakaian jadi lebih necis gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Berpakaian lebih sopan gitu, lebih Iya. lebih bergaya, bergaya gitu. Tetapi begini katanya ya, katanya si Arnold Toynbee itu kan riset tentang peradaban-peradaban yang punah yang sejak dulu itu. Tetapi gini katanya, ternyata kepunahan peradaban itu katanya apabila di jantung peradaban itu tidak ada nilai-nilai spiritualitas. Hmm, hmm. Jadi Indonesia bersyukur sebenarnya ya, jadi jantung peradaban kita mah kan agama, Iya. spiritualitas. Tetapi katanya jangan enak hati dulu. Kalau peradaban walaupun ada di jantungnya tersisa aspek spiritualitas, kalau tidak mempunyai kemampuan teknologi yang tinggi, tidak akan pernah bisa meradiasi peradaban orang lain. Iya, benar Pak. Itu harus balance ya, harus sama-sama kuat itu. Nah, itulah Sebenarnya kalau sebabnya. kalau di Korea sendiri Pak, dari Ya, segi jantungnya tadi yang Bapak bilang tentang spiritualitas, itu ya, sebenarnya orangnya di sini ya lebih dibebaskan ya untuk ya, betul. beragama atau tidak gitu. Jadi Ya, ya mungkin jatuhnya kalau misalkan Korea approach-nya dari teknologi ke dalam seperti itu. ya, ya, Tapi ya, mungkin ada dari beberapa negara lain approach-nya dari dalam, dari jantungnya sendiri, spiritualnya udah kuat baru keluar ya, teknologi. gitu. Ya, benar. Gitu. Nah, itu betul. Jadi di Korea itu kan sangat tabu ya kalau ditanya, kamu agama apa? Ah, Iya. sangat tabu. Mereka tidak punya agama. Iya, Jadi mostly nggak punya agama soalnya. agama. Ya, jadi Gangnam itu ya. Gangnam itu uh, distrik ya jalan itu aja ya jalan Iya, begitu ya, satu panjang jalan udah gitu. itu, satu jalan itu aja. Kalau di Tapi Bandung Jalan Braga gitulah iya gitu, tapi kayak memang Braga. panjang. Ya, jadi
luar biasa ya. Gangnam Style itu bisa menembus jantung Hollywood. Lewat kesenian itu juga melengkapi teknologi Korea, bisa menguasai dunia. Luar biasa. Termasuk bukan hanya fashion, termasuk teknologi kecantikan kan? Iya bener Pak. Jadi kosmetik Korea tuh juga udah cukup booming juga tuh Ya, ke ya luar negeri tuh. Atomy di Jakarta, di Indonesia sekarang Atomy sudah masuk ya. Iya. Atomy, terus mungkin juga yang cosmetic surgery. Iya. Para artis kita juga sudah mulai. Entah kenapa karena produk-produk dia pakai produk-produk tradisional gitu juga ya. Jadi entah Betul. jadi ampuh banget gitu Yap. racikan-racikannya. Ya, betul, betul. Nah, jadi itu kehidupan Korea itu luar biasa. Nah, macam apa himbauan ya dalam situasi COVID masih ini di Seoul tuh masih pembatasan kegiatan sosial, apakah masih ketat atau bagaimana program apa namanya keluar dari COVID itu di Korea? Iya, jadi kalau kondisi COVID di Korea sendiri gitu ya, jadi untuk di bulan Januari kemarin itu kasusnya levelnya ditingkatkan lagi menjadi 2,5, di mana jadi kita kalau misalkan ke restoran cuma bisa sampai jam 9, terus nggak boleh kumpul-kumpul lebih dari 3 atau 4 orang seperti itu Pak. Jadi di sini juga tetap ada pembatasan-pembatasan tertentu seperti itu. Kan tapi nggak apple to apple sih Pak kalau misalkan dibandingin sama Indonesia, karena Korea luasnya mungkin hanya se-Jawa Barat segitu Ya, 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 ya. sedangkan Indonesia berpulau-pulau dan sangat beragam karakternya. Jadi Betul. kalau dibilang Korea lebih gampang diatur orangnya, ya karena negaranya masih kecil gitu. Jadi case-nya pun untuk di case COVID-nya untuk dikontrol itu lebih mudah gitu. Ya. Nah, itu pengamatan himbauan tadi bagus. Jadi memang orang Korea kan di samping memang wilayahnya sempit, ya gampang diatur. Apakah menurut pemikiran atau menurut keyakinan atau persepsi himbauan ya, apakah memang orang Korea lebih mudah diatur tuh akibat memang homogen ya, ras mereka kan lebih homogen ya, etnis mereka ya Korea gitu ya. Iya. Oke, di kita kan macam-macam. Apakah memang faktor itu juga berpengaruh? Iya Pak, menurut saya salah satunya berpengaruh karena mereka ada di suatu daerah atau area yang cukup sama gitu ya, dan tidak berpulau-pulau seperti itu. Jadi karakternya pun cenderung mirip seperti itu. Nah, dan juga di sini kenapa orang-orangnya patuh, karena kalau misalkan kita nih keluar ke jalanan gitu nggak pakai masker, itu sanksi sosialnya tinggi Pak. Jadi lebih tepatnya kayak ditegur sama masyarakat lokal seperti itu. Nah, jadi ternyata betul. Jadi sanksi itu juga bukan hanya sanksi hukuman dari negara ya. Yang ampuh itu ternyata sanksi sosial. Sanksi sosial lebih ampuh di sini. Sanksi sosial ya, dicemooh gitu, ditegur gitu bahkan seperti itu. Jadi di Korea seperti itu ya? Iya Pak, seperti itu. Ya. Di kita juga kan ada, tapi sanksinya di kita akan membersihkan got gitu. Beda sanksinya. Dipakai rompi macam-macam gitu. Tampaknya memang ya itulah, di antaranya barangkali mungkin tingkat knowledge-nya ya, tingkat pendidikan mereka pemahaman terhadap masalah kesehatan gitu yang sangat relatif homogen. Nah, di kita kan dari segi etnis, dari segi tingkat pendidikan, ya, dari segi kekuatan ekonomi macam-macam sangat beragam, sehingga memang akan lebih sulit, ya, pemerintah menangani masalah kedisiplinan, menangani COVID ini. Nah itu kalau dengan demikian memang di sana tetap ya ditingkatkan sejak Januari skalanya ditingkatkan kembali, sebab memang di sejumlah negara kan ada the second wave ya. Iya benar, ada varian barunya corona tuh Pak. Nah, bahkan ada varian baru corona di Indonesia, di kita ditemukan di Karawang. Ada satu keluarga yang mirip yang ditemukan di London, katanya di Inggris begitu ya. Nah, tapi di Indonesia, Himawan, kita sekarang sudah mulai gerakan vaksinasi nasional. Ya, para tenaga kesehatan sudah divaksin, kemudian
para pimpinan perguruan tinggi, para tokoh-tokoh masyarakat juga sudah divaksin. Itu vaksinasi nasional di Korea macam apa? Sejauh ini saya belum ini ya Pak ya, belum ada sih vaksinasi nasional di Korea, tapi berdasarkan referensi yang sempat saya baca-baca, jadi dia baru masuk Korea itu sekitar bulan Maret ya. Sekitar bulan Maret, mungkin baru start di bulan ini mulai vaksinasi besar-besarannya seperti itu. Gitu ya. Jadi memang tidak seserem di tidak seserem di kita ya. Jadi Iya. kita memang ya memang penduduknya juga tidak ini ya. Mungkin sebanding dengan Jawa Barat barangkali. Iya benar Pak, mungkin sebanding dengan Jawa Barat kurang lebih. Nah, sekarang ini segmen terakhir ini sangat penting sekali bahwa 100 tahun setelah 100 tahun kita merdeka, kita inginnya itu bercita-cita ya bangsa kita itu menjadi Indonesia Emas. Jadi 100 tahun itu Himawan nanti kita tanggal 17 Agustus 2045. 100 tahun kita ingin menjadi Indonesia Emas, Indonesia yang maju ya, Indonesia yang modern, Indonesia yang berdaya saing. Nah, jadi tadi menurut teori radiasi budaya, jadi ternyata salah satu atribut pentingnya itu penguasaan teknologi gitu. Ya. Penguasaan teknologi. Bagaimana sebetulnya aspirasi Himawan setelah menimba ilmu master ya di bidang artificial intelligence, terus Internet of energy ya, renewable energy. Bagaimana sebetulnya nanti akan membawa expertise yang dipelajari di Korea itu untuk kemajuan bangsa kita? Sudah punya planning apa? Jadi sejauh ini saya punya harapan untuk bisa kembali lagi ke Indonesia untuk mengabdi ke tanah air Indonesia tercinta seperti itu ya. Terus ya di mana saya juga ingin mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah saya punya agar bisa berkembang. Contohnya berkembang di Indonesia. Contohnya kayak renewable energy kan di Indonesia masih cukup minim ya. Nah jadi harapannya dengan ilmu-ilmu yang bisa saya dapat di sini sektor-sektor renewable energy di Indonesia bisa semakin berkembang lagi, dan juga saya ingin berkecimpung juga di bidang teknologi lainnya, salah satunya di bidang artificial intelligence, yang mana teknologi tersebut AI itu sekarang sudah cukup dipertimbangkan dan sudah banyak digunakan di berbagai aspek kehidupan kita gitu. Jadi harapannya itu sih Pak, bisa mengabdi kembali ke Indonesia. Nah, ini yang terakhir yang AI itu ya. Ternyata dalam bukunya Klaus Schwab misalnya ya, itu banyak segi yang bisa dipengaruhi itu oleh oleh revolusi 4.0 itu. Ya di antaranya akibat kemajuan itu artificial intelligence ya, kemudian kendaraan tanpa awak, drone, wah macam-macam. Termasuk yang juga agak diriskankan itu adalah kemajuan itu berpengaruh terhadap international security, gitu ya, termasuk berpengaruh ke keamanan nasional masing-masing negara begitu. Nah, apakah yang dipelajari oleh Himawan itu yang artificial intelligence itu berkaitan nggak dengan dengan ingin menemukan satu produk atau satu paten gitu yang bisa dimanfaatkan oleh kita untuk bidang-bidang bagaimana sebetulnya ketahanan bangsa kita itu lebih siap gitu ya, lebih siap. Ya, jadi untuk sejauh ini sih saya juga selama di sini itu turut serta untuk menulis paten juga Pak, membuat paten. Jadi memang dianjurkannya juga untuk menulis paten ya. Harapannya nanti beberapa misalkan udah ada paten-paten saya yang sudah publish di sini. Nah, harapannya bisa saya terapkan juga di Indonesia. Terus untuk di bidang security-nya Pak ya, memang sebenarnya jika teknologi semakin canggih pun keamanan dari data-data, dari
kegiatan-kegiatan lainnya yang berbau online itu perlu ditingkatkan lagi juga. Nah, maka dari itu memang pada dasarnya banyak banget nih talenta-talenta digital yang diperlukan sama Indonesia. Dan nggak cuma di bidang artificial intelligence aja, karena salah satunya di bidang security kita bisa pakai dari segi teknologi seperti blockchain dan sebagainya, Pak. Jadi yaitu ke depan kita perlu banget tenaga digital, talenta-talenta digital untuk berkembang di Indonesia. Ya, harapannya talenta-talenta digital tersebut bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Ya, harapannya seperti itu. Nah, terus juga berkenaan dengan renewable energy, ya. Kan kita itu luar biasa ya, sampai sekarang masih sangat tergantung kepada energi fosil, ya. Fosil gitu itu. Padahal minyak bumi, gas juga sudah semakin menipis, ya. Harganya juga sudah sangat fluktuatif, batu bara juga demikian. Kemarin sudah terjadi misalnya semacam diyakini ya, banjir besar di Kalimantan Selatan itu ada kaitannya dengan bagaimana hutannya udah gundul, kemudian setelah hutan gundul diambil batu baranya ya, sehingga banjirnya tidak ketulungan. Ya, luar biasa. Eksploitasi besar-besaran. Ya, besar-besaran. Katanya sampai hampir semua kabupaten itu di Kalimantan Selatan itu banjir kemarin itu. Nah, jadi sebetulnya kita kan punya potensi untuk pengembangan energi baru terbarukan. Kita punya laut luas, kita angin juga gede, matahari juga bersinar sepanjang tahun. Iya. Ini yang direncanakan oleh Himawan tuh di Kukmin University dalam proyek-proyek itu sudah punya pikiran apa untuk kembali ke tanah air kita. Kita punya potensi yang luar biasa. Iya. Ya, macam apa coba rancangan yang atau seharusnya kita itu mengembangkan potensi yang mana tuh agar kita punya energi terbarukan. Ya, oke. Jadi sebenarnya Pak, renewable energy di Indonesia itu sangat-sangat potensial. Kenapa? Karena Indonesia salah satunya berada di negara tropis kan, di mana mataharinya selalu ada menyinari terus kan. Terus habis itu anginnya juga banyak banget. Nggak kayak kalau di sini kan 4 musim ya. Jadi biasanya sinar matahari itu emang paling banyak-banyaknya itu di summer seperti itu. Nah, jadi ke depan itu sebenarnya kalau planning saya untuk kembali ke Indonesia, saya pengen memajukan sektor-sektor renewable energy yang dimana juga itu bisa berkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Contohnya kayak electrical vehicle, kayak mobil-mobil listrik seperti itu. Karena so far yang saya pelajari di sini juga dan yang saya amati di sini tuh mobil-mobil listrik tuh udah cukup banyak Pak, bahkan udah masif gitu ya penggunaannya, dan juga bis-bis di sini juga untuk bis listrik juga sudah masif penggunaannya untuk transportasi umumnya. Jadi ke depan mudah-mudahan kendaraan-kendaraan elektrik di Indonesia itu bisa semakin meningkat juga dengan perkembangan dari renewable energy itu sendiri. Ya. Oh, jadi di Korea itu memang mobil-mobil produksi dalam negeri ya yang sudah atau dari Tesla atau apa ya, penggunaan yang mobil listrik yang sudah masif di sana? Mostly jadi di sini orang-orangnya pada pakai produk dalam negeri Pak untuk mobil-mobil dan semuanya tuh. Mobilnya Hyundai semua kayak gitu. Hyundai dan segala. Kia. Ya. Nah, jadi betul ya, bagus sekali bahwa kita sebagai negara yang sangat makmur ya, sumber daya alam, potensi-potensi energi yang baru terbarukan kan luar biasa bisa kan. Tetapi ini ada semacam apakah fakta atau hanya common sense saja ya, misalnya katanya walaupun sinar matahari bersinar sepanjang tahun gitu, tetapi katanya itu sangat mahal ya kalau bikin solar cell itu yang untuk digunakan untuk listrik, penerangan listrik, untuk industri macam-macam. Apakah memang seperti itu atau ada hal lain atau penguasaan teknologinya belum gitu oleh anak-anak bangsa kita?
Iya Pak, jadi kalau misalkan dari segi cost-nya, dari segi harganya, emang initial cost-nya emang cukup besar Pak, memang mahal untuk pembuatan renewable energy itu. Tapi untuk jangka panjang dan untuk apa namanya, buat kebaikan lingkungan juga gitu ya, itu bagus banget memang. Jadi ya ada ininya, ada plus minusnya lah. Iya, Harganya memang mahal, tapi untuk lingkungan itu sangat mendukung. Seperti itu. Betul. Ya, ya itu semisal matahari gitu untuk apa namanya pembuatan cost-nya itu mahal ya untuk energi matahari. Kemudian barangkali Bapak sudah lihat di kita itu di Sulawesi Selatan ya sudah dimulai ada kincir angin ya untuk pembangkit tenaga listrik macam-macam. Ya. Turbin ya yang kan memang luar biasa itu memasang untuk turbinnya pun luar biasa susah dan biaya cukup besar itu Pak. Besar cukup itu dan sebagainya. Iya. Nah jadi apa namanya optimisme kita memang harus ya 2045 itu Indonesia harus mencapai Indonesia Emas sebab kita masih percaya sampai saat ini bahwa tahun 45 itu anak-anak muda seperti Himawan ya, termasuk anak-anak muda yang lebih muda lagi yang masih di bangku apa namanya bangku sekolah dasar, sekolah menengah atas itu kan 24 tahun ke depan ya betul-betul jadi bonus demografi gitu. Tetapi ya, menurut para ahli kependudukan bonus demografi itu baru akan bisa dipanen apabila memang SDM kita adalah SDM yang punya kemampuan keinovasiannya gitu. Inovasi. SDM unggul. Ya, SDM unggul. Nah, ini terakhir nih. Gimana sebetulnya apa nama sistem yang oleh Himawan diamati ya selama sudah bermukim 3 semester di sana di apa namanya di Korea. Gimana sih cara mereka itu mendidik anak-anak itu supaya kreatif gitu? Sistem pembelajaran kurikulum mereka itu di kuliah itu gimana tuh? Baik mungkin walaupun Himawan kuliah di S2 di master ya, itu mulai di bachelornya itu gimana sih? Apakah memang seperti mirip-mirip yang di S2 begitu kan? Kuliah tidak terlalu banyak tetapi juga dilengkapi proyek, dilengkapi magang gitu ya. Gitu. Kemudian tadi ada ini tripartit itu ya antara kampus, dunia usaha dan government luar biasa linknya itu. Itu Pak, yang paling signifikan itu di sana menurut saya. Jadi karena government, kampus dan industri itu sangat erat kaitannya. Jadi di sini untuk inovasi-inovasi misalkan mahasiswanya dari segi mahasiswanya mau mengimplementasikan hasil-hasil risetnya atau ilmu-ilmunya diimplementasikan itu dari jarak apa namanya sampai jadi produk, dari ide sampai jadi produk itu cepat. Makanya inovasi-inovasinya di Korea itu terutama inovasi teknologinya itu cukup tinggi dan cukup cepat ya. Karena itu dari 3 hal itu sangat erat dia. Jadi antara hasil-hasil riset di kampus ya, kemudian ditangkap oleh industri dan memang regulasi pemerintahnya juga mensupport gitu ya. Iya, benar. Luar biasa. Iya. Nah, barangkali itu apa namanya yang merupakan penghela ya, faktor driving force gitu. Semacam driving force. Kalau persoalan pengembangan creativity di kelas itu mungkin juga sebetulnya nggak jauh-jauh beda ya. Nggak beda jauh Pak sama Indonesia, sama. Dari segi kayak presentasi dan sebagainya itu sama. Yang paling beda sih ini, yang tadi karena mereka semua ide-idenya dibiayain, jadi dari ide sampai jadi produk itu sangat cepat, gitu. Ya. Jadi orang suka banget untuk nyari-nyari ide baru buat teknologi itu suka banget jadi anak-anak. Betul. Termasuk mungkin anggaran untuk riset di perguruan tinggi itu ya juga memang mumpuni ya. Ya, iya, benar itu mungkin salah satunya. Mungkin juga disupport oleh dunia usaha, industri ya, di samping oleh pemerintah atau oleh kampus sendiri. Ini di Kukmin itu pengelolaan kegiatan akademik
dan non akademik itu sudah otonom kali ya, udah ya. Kalau semisal di kita perguruan tinggi negeri yang badan hukum gitu, di sana otonom ya pengelolaan universitas ya. Iya Pak, sudah otonom juga sama. Nah. Otonom. Terus misalkan contohnya, misalkan dari segi beasiswanya juga kan ini ya, beragam. Salah satunya beasiswa yang, kalau contohnya beasiswa yang saya dapetin itu yang dari kampusnya, dan ada beberapa substitusi juga dari pemerintah dan sebagainya, dan dari proyek-proyek juga kayak gitu. Proyek juga seperti itu. Nah, jadi terima kasih Himawan ya. Para pemirsa yang budiman, ini bincang-bincang dengan salah seorang anak muda kita yang sedang menimba ilmu di negeri ginseng ya, Himawan Nur Cahyanto. Itu luar biasa, bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain ya, bahwa ternyata dengan kemampuan yang baik begitu, punya kesempatan untuk menimba ilmu di negeri orang ya, di kampus-kampus yang istimewa, dan terutama di bidang teknologi ya, yang sangat kita butuhkan untuk nanti dibawa pulang ke Indonesia untuk membangun negeri kita yang sangat kaya akan sumber daya alam, sangat kaya sumber daya manusia. Tinggal itu ya, barangkali nanti tinggal ada semacam tripartit antara kampus dengan dunia usaha, industri, dan dengan government begitu, bagaimana saling support ya, ada tali temali, sehingga seluruh creativity atau inovasi yang dihasilkan di kampus itu tidak jatuhnya di di lemari saja, tetapi justru langsung dipraktekkan ya, dikembangkan di dunia industri dan disupport dengan regulasi pemerintah. Saya kira di kita dengan program-program pentahelik macam-macam itu juga sebetulnya sudah ada, tetapi barangkali perlu revitalisasi ya, agar memang menghasilkan sesuatu hasil yang sangat baik. Saya kira terima kasih ya Hans Hamidah. Kamsahamnida Pak, terima kasih banyak. Terima kasih kepada ya Himawan Nur Cahyanto. Semoga sukses kuliahnya di Kookmin University di Seoul. Amin. Dan segera pulang ke Indonesia ya. Amin. Segera mengabdikan, mempraktekkan ilmunya di sana. Dan kami di tanah air berdoa mudah-mudahan Himawan di sana sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa walaupun belajar keras, kerja keras juga jaga kesehatan. Terima kasih. Siap, akhirnya kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deh kayak di Bogor. Iya. Terima kasih banyak Pak. Share values for a better world. Budi Mansyah Podcast.